Nah, sudah recording. Selamat pagi adik-adik semua. Udah pada doa pagi belum? Sisil, udah doa pagi belum bangun tidur? Udah doa belum, Sil? Udah, waduh galak betul. Harrison udah doa belum, Harrison? Belum. Belum. Kalau gitu gimana yang doa pagi, Harrison? Bersedia tidak? Bersedia? Oke deh, terima kasih. Kalau gitu ayo kita berdoa ya teman-teman ya. Harrison bantu pimpin dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau bergereja dengan cara Zoom dengan online. Berdekatilah kami semua ini agar bisa belajar dengan baik, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Harrison. Waduh, si Ferin kepalanya tumbuh bunga ya? Tiap hari disiremin mama apa bagaimana tuh? Kita mau nyanyi lagu pertama ya, dipimpin sama kakak Nia. Lagunya Matahari Bersinar. Terang. Ada terangnya. Oke. Silakan kakak Nia. Oke, thank you Ci Brenda. Kita semua nyanyi ya bareng-bareng. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ulang dari awal ya. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Terima kasih kakak Nia. Adik-adik ada yang mau cerita dulu nggak? Seminggu kemarin ada mengalami hari-hari yang senang atau mungkin hari-hari yang sedih? Atau ada yang ujian nggak ya? Senang, sedih, sedih lagi. Ada nggak? Ada yang mau cerita nggak? Ada. Ferin mau cerita apa? Kemarin senang. Apa ke kafe? Ya. Kafe apa? Lupa saya. Kafe guguk. Udah pernah belum cobain kafe yang ada guguknya? Jadi sambil makan cake bisa pegang-pegang guguk. Belum. Nanti ajakin mami ya. Bilang, mami Nggak mau. kafe yang ada guguknya gitu. Nggak mau. Oh, Ferin takut guguk ya? Kalau gitu kafe kelinci aja. Nggak mau. Nggak mau. Kalau gitu kafe kangguru. Nggak mau. Makin ngelantur. Ada lagi yang mau cerita? Ibet cerita dong Ibet. Aku baru ngeliat Ibet lagi nih setelah 2 minggu. Ibet seminggu kemarin ada mengalami kesenangan apa enggak? Atau ada sedih? Apa? Kecil suaranya. Karena sudah memuji nama Tuhan. Ih, mantap kali Ibet. Mantap kau nak. Memuji nama Tuhannya gimana? Ibet nyanyi-nyanyi seminggu kemarin.
Iya. Ya, nanti temenin Kakak Nia nyanyi ya. Kakak Nia sekarang mau nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Ibet tahu lagunya? Nah, diajarin sama Kakak Nia, oke? Siap deh. Silakan Kakak Nia. Oke, yuk kita nyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Pakai gaya yuk. Mantap Kania, besar sekali kasih Tuhan ya. Besarnya segede apa sih? Besarnya coba Marco, besarnya segede apa Marco? Segede atau segede meter ya? Apa? Segede apa? Berapa meter ya? Berapa meter ya? Kalau anaknya kontraktor ngomongnya udah meter-meteran deh. Besarnya itu kira-kira sebesar mukanya Cicepi lah. Pokoknya besar banget, besar, lebar gitu. Kasih Allah di tengah-tengah pandemi ini. Kalian tahu pandemi kan? Pandemi itu adalah si COVID, ya. Kororong ini, tapi kasih Tuhan itu tetap besar di tengah-tengah kita. Ferin masih bisa ketawa, Kaniko masih bisa ketawa, Kadwi masih bisa ketawa. Semuanya masih bisa ketawa. Artinya Tuhan masih menyayangi kita. Kita masih seneng, masih bisa bernafas aja itu udah beruntung banget ya. Kalau nggak bisa napas, aduh Cici nggak ngerti lagi kalau nggak bisa napas. Pusing Cici. Sebelum masuk firman Tuhan, nah kalau sama Cibrenda mau tanya. Kita firman Tuhan yang ngebawain Kak Dwi apa Kak Niko? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Kak Dwi atau Kak Niko yang bawain firman? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Apa Jovanka ngomong Kayaknya apa? Kak Dwi deh. Kayaknya Kak Dwi. Coba tadi Jovanka aku melihat kayaknya ngomong. Coba di unmute Jovanka. Kak Niko kali. Pakai Oh, ya aku yang jadi. Marco, jajan Marco ya. Wah, kita nggak ada yang tahu guys. Jajan Marco.
Oke, kalau gitu yang bawain firman Tuhan kali ini adalah Kak Dwi yang pakai baju pink. Tapi sebelumnya aku mau minta tolong Kak Niko untuk bantu doa ya Kak. Doa sebelum masuk firman Tuhan. Silakan Kak Niko. Terima kasih. Yuk kita sama-sama siapkan hati. Kita mau sama-sama berdoa. Kak Niko pimpin doa, nanti adik-adik ikut dari rumah ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti, kami dapat ingat firman Tuhan yang diajarkan hari ini, dan kami boleh melakukannya dalam setiap hari-harinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Niko. Selamat pagi adik-adik. Nah, senang sekali ya kita semakin hari tanggalnya sudah makin mau tanggal 25. Kita mau memperingati Natal. Nah, apa sih artinya Natal? Kak Brenda coba, Kak Brenda. Natal buat Kak Brenda itu adalah hari yang sangat membahagiakan. Karena hari Natal, harinya Tuhan Yesus lahir, dan harinya Cici Brenda tukeran kado. Senangnya. Slide-nya Kak Dwi, Kak Brenda coba minta tolong. Slide-nya ya, oke. Tapi mau tanya, yang lain juga apa sih artinya Natal bagi kita? Adit, apa Din artinya Natal? Adin. Apa ya? Kita Natal memperingati apa ya? Hari kelahiran Tuhan. Coba Mako mana? Buat Mako, Natal itu apa, Mako? Itu hari ulang tahunnya Tuhan. Iya, hari ulang tahunnya Tuhan. Berarti memperingati hari kebahagiaan hari. Terus kalau Jefta, menurut Jefta, apa dong, Jeff? Natal itu Jefta. Menurut Jefta. Jefta noleh, tanya siapa tuh? Kelahiran Tuhan. Iya, hari kelahiran Tuhan. Nah, kalau Harrison, menurut Harrison, Apa Kak? apa itu Natal? Bagi aku itu kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus. Iya. Natal itu memang kelahiran Yesus. Tapi Yesus sudah lahir kan? Kita sekarang memperingatinya. Ya, seperti kata Mako tadi. Memperingati ulang tahunnya. Kemarin ada yang ulang tahun siapa ya? Yang Desember ulang tahun, kalau nggak salah, Juvanta. Nah, kalau ulang tahun kan berarti kita misalnya diundang ulang tahun, kita bawa apa? Bawa apa Kak Brenda? Coba Kak Brenda lihatin Kak. Coba lihatin. Ya, kita kasih kado, kita kasih hadiah. Nah, kalau sama Tuhan Yesus, kita hadiahnya apa dong? Kan kita nggak bisa Tuhan, saya bawa hadiah permen, gitu kan? Bisa kan? Nah, coba kita mau lihat kira-kira hadiah apa ya yang cocok kita berikan buat Tuhan Yesus. Kita mau belajar dari seorang anak, boleh doa kata Adin. Nah, anak ini namanya tuh Agustinus. Nah, Agustinus biasa dipanggil Agus. Yuk Kak, kita lihat Agus lagi ngapain, Kak Bren?
Wah, Agus hari ini senang sekali. Rupanya dia dan teman-temannya ditunjuk untuk memainkan drama sebagai orang Majus. Nah, ini ada kakak gurunya. Kakak gurunya cowok loh. Kita mau kasih nama siapa ya? Kita kasih nama Kak Niko aja ya. Kita kan punya kakak guru cowok namanya Kak Niko. Nah, Kak Niko bilang, adik-adik, kita bermain drama bukan hanya sekedar bermain drama, tetapi kita melakukan dengan sungguh-sungguh karena yang kita lakukan adalah untuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hati Agus senang sekali. Dia punya kesenangannya yang double. Doublenya apa? Satu. Yuk Kak Brenda, liatin lagi Kak. Nah, dia terpilih jadi pemeran salah satu orang Majus yang membawa persembahan mur kepada Tuhan. Lalu, kesenangannya atau kesukaannya yang berikutnya adalah, kata Kak Niko tadi, kita melakukan setiap peran kita dengan sungguh-sungguh karena itu adalah kita persembahkan, kita hadiahkan untuk Tuhan. Jadi Agus merasa, wah, Natalan ini aku bisa memberi hadiah untuk Tuhan Yesus, yaitu memainkan drama dengan sungguh-sungguh. Tapi adik-adik, sehari sebelum Natalan biasanya kan ada gladi bersih ya. Nah, pagi itu ketika Agus pulang sekolah, Agus, kenapa Kak Brenda kita melihat Agus, apa yang terjadi dengannya? Dia merasa kepalanya sangat pusing dan badannya kurang enak, demam gitu ya. Aduh, lalu dia titipin tasnya pada adiknya. Nah, adiknya pun namanya Obed. Obed, tolong bawain tasku, kepalaku rasanya pusing sekali gitu ya. Lalu dia pulang dengan langkah yang sangat lemah. Sesampai di rumah, Agus bilang kepada ibunya, Bu, kepala Agus sakit. Lalu ibunya pegang badan Agus, wah ternyata badannya panas betul adik-adik. Lalu Agus diminta untuk cuci tangan, cuci kaki, dan setelah itu minum obat. Dan setelah itu Agus berbaring untuk istirahat. Agus bilang sama ibunya, Ibu tolong bangunin Agus. Agus nanti 3:30 ada gladi bersih, ada latihan terakhir buat pementasan besok pagi gitu ya. Lalu Agus istirahat. Nah, ketika sudah 3:30, Ibu coba pegang dahinya Agus. Loh, kok masih panas adik-adik? Lalu ibunya bingung. Aduh, ini kan latihan terakhir. Kalau Agus tidak ada yang menggantikan, nanti semuanya bisa kacau. Lalu ibunya Agus ini panggil adiknya Agus, adik-adik. Namanya Obed tadi. Nah, kebetulan ya adik-adik, setiap kali Agus di rumah itu latihan, dia menghafalkan terus naskah yang harus dia ucapkan nanti kalau waktu pentas. Obed ini selalu menemani, sehingga Obed hafal apa yang menjadi percakapan orang Majus yang diperankan oleh Agus. Juga Obed ini hafal lagu-lagu yang harus dinyanyikan. Lalu ibu panggil Obed, Obed, tolong sore ini gantikan kakakmu untuk latihan, gitu, latihan terakhir. Kamu berani kan? Obed, berani ibu. Kalau Obed diantar oleh ibu, aduh tidak mungkin, ibu tidak mungkin meninggalkan kakakmu, begitu ya. Lalu ibu membuat surat untuk Kak Niko yang mengatakan bahwa untuk kali ini Obed yang akan menggantikan Agus untuk
latihan terakhir. Lalu ibu panggil tukang becak. Ayo Kak, kita mau naik becak. Obed ke gereja naik becak sambil membawa kostum orang Majus dan surat yang diberikan oleh ibunya kepada Kak Niko. Nah, dalam hati, walaupun Obed sudah hafal, Obed juga deg-degan adik-adik. Kan dia belum pernah latihan ya. Ini sekali-sekalinya latihan adalah latihan yang terakhir. Nah, bagaimana dengan Agus? Kita lihat Agus yuk. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, Agus terbangun. Dia kaget, aduh, sudah jam 5. Tapi begitu dia panggil ibunya, ibu, langsung dia batuk-batuk. Gitu ya. Ibu, kenapa sudah jam 5 aku tidak dibangunkan? Lalu ibunya bilang, Agus, kamu sakit nak, coba lihat. Badanmu begitu panas dan kamu pun selalu batuk-batuk. Ibu suruh Obed untuk menggantikanmu. Wah, Agus kecewa. Agus sedih. Kenapa? Bukan Agus yang berangkat. Kenapa harus Obed? Aku sedih, Ibu. Agus, ini adalah yang latihan yang terakhir. Nanti besok pagi Agus yang akan main. Untuk kali ini biarlah Obed yang akan menggantikanmu. Nah, kemudian ketika Obed pulang dari latihan, apa yang dilakukan Agus? Agus semberut ya adik-adik. Ya marah sama Obed. Kenapa Obed yang menggantikan? Nah itu pikirnya Agus seperti ibu itu. Sedangkan ibunya pikir kalau nggak digantikan, bagaimana nanti teman-teman yang lain? Kan nggak bisa tampil dengan baik kalau tidak ada pemeran yang lengkap. Nah hari itu Agus kecewa betul dengan Obed juga dengan mamanya. Nah, kemudian adik-adik ketika malam semuanya istirahat dan ibunya juga mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa ke perayaan Natal besok pagi. Nah, tapi adik-adik ternyata Agus ini badannya masih panas. Dia masih sering batuk-batuk. Akhirnya apa yang terjadi? Kak Brenda, kita mau lihat. Akhirnya Obed lagi yang menggantikan Agus untuk main drama Natal. Nah, Obed juga takut. Ibu, bagaimana nanti kalau kakak marah sama Obed? Nggak apa-apa, Obed. Kakak sudah pasti tidak bisa main drama. Badannya begitu panas dan setiap kali dia berbicara, dia selalu terbatuk-batuk. Nah, sedangkan hari itu badannya Agus juga sangat lemah dan dia bangun pun kepalanya pusing. Lalu ibu meminta supaya Obed tetap berangkat. Akhirnya Obed berangkat menggantikan main drama untuk yang betul-betul tampil pentas ya adik-adik, penampilan yang pertama buat Obed. Tetapi dia dengan berani berangkat karena ibunya sudah bilang, ayo berangkat, kamu hari ini jadi pahlawan untuk menyelamatkan pementasan Natal kali ini. Nah, setelah Obed berangkat, ibu menengok Agus ke dalam kamar. Kita lihat Agus yuk Kak di kamar. Dia lagi ngapain Kak Brenda? Nah, Agus sedih sekali. Masa dia bilang begini adik-adik? Ibu, kenapa Agus yang sakit? Kenapa Obed yang sehat? Kan jadinya Agus tidak bisa main drama gitu kan. Lalu adik-adik ibunya bilang, Agus, kamu harus
belajar sesuatu yang sangat berharga dalam perayaan Natal kali ini. Nah, kemudian untuk sementara Ibu meninggalkan Agus. Kita lihat yuk, Kak Brenda, Agus. Wah, rupanya Agus menangis terseduh-seduh, hatinya masih sakit sekali. Tuhan, kenapa aku sakit? Aku sudah latihan berkali-kali, aku sudah sangat gembira ingin memberi hadiah kepada Tuhan. Kok malahan aku tidak bisa pentas kali ini? Kenapa nggak Obed aja yang sakit? Lah, malah nyumpahin adiknya. Lalu ibunya masuk lagi adik-adik. Ya kan? Kak Brenda. Wah, Agus, apa yang kamu lakukan? Agus hari ini tidak bahagia. Tuhan Yesus tidak datang di hati Agus. Lalu ibunya bilang, benar. Tuhan Yesus belum datang di hatimu, Agus. Oleh karena lembah yang ada di hatimu masih belum tertutup. Apa yang dikatakan di dalam Lukas? Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Lalu, lembah apa yang ada di dalam hati Agus, Ibu? Nah, yang ada di hati Agus adalah lembah kekecewaan. Ya, Agus kecewa pada Obed, padahal Obed sudah menyelamatkan acara Natal hari ini, menggantikan peran Agus. Agus juga kecewa sama ibu, ya kan? Ibu kan menyuruh Obed yang menggantikan Agus. Nah, sekarang coba Agus merenung sebentar. Kalau memang Agus betul kecewa, katakan semuanya pada Tuhan Yesus. Katakan bahwa Agus kecewa. Benar adik-adik, ketika ibunya pergi, Agus merenung lagi dan dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni Agus. Aku sudah kecewa sama Obed. Padahal Obed sudah baik hati menolong Agus. Aku juga kecewa sama ibu. Padahal ibu sudah sangat baik hati mengatur semuanya supaya berjalan dengan lancar. Ampuni Agus ya Tuhan Yesus, datanglah Engkau di dalam hati Agus dalam perayaan Natal kali ini. Nah, adik-adik, lalu ibunya Agus masuk lagi. Dia bawa apa ya? Nah, kita lihat Kak Brenda. Ibunya Agus bawa lilin. Dia ingin membuat hati Agus bahagia dengan merayakan Natal berdua di kamar. Nah, akhirnya adik-adik, Agus tersenyum riang. Agus bilang pada ibunya, Ibu, maafkan Agus sudah bersalah. Agus telah gagal dalam acara Natal ini. Lalu ibunya bilang, tidak Agus, kamu berhasil. Karena kamu sudah mengalahkan hatimu dan kamu sudah menghadirkan Tuhan Yesus dalam hatimu. Nah, setelah itu adik-adik jam 6:30 ada yang ketok pintu. Tok, 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 tok. Siapa ya Kak Bren? Ternyata yang datang adalah Kak Niko sama Obed sama teman-temannya. Obed bawa kado Natal buat kakaknya. Kakak, ini ada kado Natal buat Kak Agus dari sekolah minggu. Nah, aku senang sekali. Dia dikunjungi oleh teman-temannya sekolah minggu. Mereka menyanyikan lagu Natal bersama-sama, lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat drama tadi. Nah, adik-adik, kebahagiaan Agus
kali ini sungguh sangat luar biasa. Dia bisa merayakan Natal juga bersama-sama dengan teman-teman sekolah minggunya. Nah, setelah teman-teman sekolah minggunya dan Kak Niko pulang, lalu Ibu, Agus, Obed, mereka bertiga merayakan Natal dengan sangat sukacita. Nah, adik-adik, arti Natal kali ini buat Agus adalah dia sudah meminta Tuhan Yesus lahir di dalam hatinya. Dia menyambut Tuhan Yesus untuk memenangkan semua kekecewaan yang ada di dalam hati. Nah, hadiah apa yang kita berikan buat Tuhan Yesus, Kak Brenda? Adalah hati yang bersyukur karena cinta Tuhan dalam hidup kita. Kita belajar dari Agus tadi ya adik-adik, kalau kita nggak dapat kado Natal, kita harusnya bukan kita yang dapat kado Natal, tetapi kita yang memberikan kado Natal buat Tuhan Yesus, karena kita yang merayakan ulang tahunnya Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan? Yaitu melakukan segala sesuatu dengan segenap hati untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, masih ingat ayat hafalan yang minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Adin sama Ibet masih ingat. Coba. Ayat berapa ya? Ayat 15. Ya. 2 Korintus 9 ayat 15. Bersyukurlah kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Hebat Farin. Sekarang makonya yang menghafalkan. Mako. Habis mako cerita ya. 15. Bersyukurlah kepada karunia Tuhan yang tak terkatakan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jefta, habis Jefta Adin Ibet ya. Jefta. Halo Jefta. Loh? Jeftanya hilang? Ya, Adin dulu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Ibet. Aku dong, Kak. Ya, Ibet dulu baru Heri ya. Oke. Nah, Ibet. Lalu Harrison. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Jefta. Habis Jefta Devon ya. Tunggu dulu lagi nyari. 2 Korintus 9 ayat 15 ya. Oke, dah. Ya. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Lalu Devon, habis Devon Jovanka ya. Hai Devon. Coba dulu ya, lagi dicari. Loh kok dicari? Kan itu Devon hafalan panik, yang Devon kemarin, panik. sayang. Jovanka. 2 Korintus 9 ayat berapa? Saya lupa. Ayo. Udah, Jovanka. Belum, saya lupa. Korintus 9 ayat 9.
bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Iya, pinter. Tadi siapa ya? Devon sudah siap? Kalau Sisil bisa nggak ya sama mama atau papa? Nanti doa tutupnya Devon aja, Kak. Sisil boleh, ayo. Ayo, Sisil sama papa. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Ayo. Ayo. Syukur kepada Allah. Ya, sekarang kalau gitu kita sama-sama ya. Terima kasih Sisil. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. 2 Korintus 9 ayat 15. Kayaknya ada Lionel ya. Coba Lionelnya masih ingat nggak ayat hafalan minggu kemarin? Hai, Lionel. Enggak, Lionelnya enggak. Itu lagi hujan. Halo. Coba bilang halo. Halo. Ya. Lionelnya lagi hujan-hujan. Hah? Lagi apa hujan-hujan? Iya. Video. Oh, hujan-hujanan. Loh, memang hujan ya? Jangan aneh ya. Oke deh, ya udah nggak apa-apa. Iya, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Tuhan Yesus buat kita, memberikan keselamatan dalam hidup kita. Hadiah yang kita bisa berikan adalah kita mempersembahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan dengan melakukan sebaik-baiknya untuk Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa yuk. Doa firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau untuk kelahiran-Mu di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Sehingga kami boleh memiliki keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memberi hadiah kepada Engkau. Hadiah yang terbaik, yaitu hidup kami sendiri untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak Brenda? Ya, silakan Nia. Bapak terima kasih. Oke. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima kasih Kakak. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai Minggu ini ketemu kita tidak hari ada Minggu ya. aktivitas ya adik-adik ya. Jadi semuanya boleh santai. Senyum. Ya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Harry, Lionel, Gerard.